Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, hayyul azim, amma ba'du. Seraya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya, khususnya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang penuh barokah ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kelak semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Kultum kali ini bersama Igra Eksekutif tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi bersama RA Al-Ihsan oleh saya Titiak Nuriati Esa MH, Kepala RA Al-Ihsan Tambak Reja Cilacap Selatan. Kultum Ramadan, bulan penuh berkah dan keistimewaan, dalam tema hati. Apa itu hati? Dalam Islam, hati dalam bahasa Arab dibaca qalb, memiliki makna yang lebih luas dari sekedar organ tubuh, melainkan juga sebagai sumber kebaikan dan keburukan, tempat bersemayamnya iman, dan pusat segala tindakan manusia. Tentang konsep hati dalam Islam, makna hati sebagai pusat kehidupan rohani. Hati adalah tempat bersemayamnya iman, keyakinan, dan pengenalan kepada Allah. Makna hati sebagai sumber perilaku. Hati mempengaruhi segala tindakan dan perilaku manusia, baik atau buruk. Makna hati sebagai raja anggota tubuh. Hati dianggap sebagai raja yang mengendalikan seluruh anggota tubuh, dan segala perbuatan harus didasari niat yang tulus dari hati. Makna hati sebagai tempat bertanya dan jujur. Hati adalah tempat yang jujur dan dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan. Untuk itu, pentingnya menjaga hati. Hati yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Sedangkan hati yang buruk akan menghasilkan perilaku yang buruk. Penyakit hati dalam Islam mengenal berbagai penyakit hati seperti sombong, iri hati, ria, dan lain-lain yang dapat merusak kebaikan hati. Menjaga hati. Cara menjaga hati agar tetap bersih dan baik adalah dengan memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan menghindari perbuatan dosa. Qalbun salim. Tujuan utama setiap muslim adalah memiliki qalbun salim atau hati yang bersih, tenang, dan selalu ingat Allah. Penyakit hati antara lain seperti takabur atau sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Hasad atau iri hati, merasa iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Riya atau menunjuk-nunjuk, melakukan kebaikan agar dilihat orang lain. Ujub atau bangga diri, merasa lebih baik dari orang lain atas amalan atau prestasi yang telah dicapai. Sum'ah atau menyebarkan amal, menyebarkan kebaikan yang telah dilakukan. Taktir atau kikir, tidak mau mengeluarkan harta bahkan untuk keperluan yang wajib. Cinta dunia atau hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Buruk sangka, berprasangka buruk terhadap orang lain. Panjang angan-angan, terlalu banyak berharap dan tidak bersyukur. Bagaimana cara mengobati hati yang terluka dalam Islam? Melakukan seperti berzikir seperti membaca tasbih,
tahmid dan takbir, membaca Al-Quran dan merenungkannya, mendirikan sholat termasuk sholat malam atau tahajud, bertemu dengan wali, ulama, atau orang-orang soleh, meresapi nasihat ahli hikmah, ikhlas, beriman dan berserah diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Hati menurut Imam Al-Ghazali, hati adalah bagian penting dari tubuh manusia yang mengatur dan mengarahkan seluruh anggota badan. Hati juga merupakan hakikat ruh dan bagian dari malaikat. Hati adalah raja yang mengatur dan mengarahkan semua anggota tubuh, baik akal, nafs, mata, telinga, dan tubuh manusia. Pernyataan ini menggambarkan bahwa hati adalah substansi yang menjadi kendali perilaku, baik atau buruknya perilaku sangat ditentukan oleh hati. Hati adalah raja yang mengatur dan mengarahkan seluruh anggota badan, termasuk akal, nafs, mata, telinga, dan tubuh. Hati merupakan substansi yang menjadi kendali perilaku, baik atau buruknya perilaku sangat ditentukan oleh hati. Hati merupakan bagian penting dalam tubuh yang harus tetap dirawat. Adapun jenis-jenis hati, qalbun salim, artinya hati yang selamat dan umum dimiliki orang beriman. Qalbun marid adalah hati yang sakit. Qalbun mayitun artinya hati yang mati. Cara merawat hati adalah menjaga, merawat, dan membersihkan hati dari penyakit, memperbanyak sedekah dan amal, menguatkan keimanan dan tawakul, menghayati nilai kehidupan akhirat, bergaul dengan orang-orang dermawan dan memiliki sifat mulia, meningkatkan kepemahaman tentang rezeki. Akal dan hati tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jiwa, akal, hati, dan roh adalah hakikat manusia itu sendiri. Hati menurut Buya Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya Al-Bahjah, hati manusia merupakan organ yang paling tulus dan jujur. Hati menjadi penggerak perasaan kita kepada seseorang. Hati yang tulus akan berdampak baik pada perbuatan kita, entah itu membantu orang lain ataupun cara kita bersikap kepada orang. Lantas, bagaimana cara menjaga agar hati manusia tetap tulus? Inilah penjelasan Buya Yahya dalam ceramahnya. Menjaga hati itu sederhana. Konsentrasi pada dua hal saja, yakni matamu dan telingamu. Apa yang kamu lihat atau melihatnya, lihat semua YouTube, semua WA dibaca. Kupingnya setiap orang ngomong didengar. Dalam mengumpamakan sebuah kamar yang setiap hari dibersihkan dengan alat elektronik yang canggih, namun pintu jendela kamarnya tidak ditutup dan akhirnya debu masuk lagi. Ibarat membersihkan kamar, biarpun membersihkan kamar dengan alat canggih yang bermacam-macam teknologi, cuma jendelanya tidak ditutup, maka semua debu kan masuk lagi. Buya Yahya dalam ceramahnya bahwa menawarkan solusi untuk mengatasi sakit hati, yaitu dengan merenungi dan menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Tak ada orang yang sempurna, sehingga memaafkan adalah langkah terbaik untuk meredakan rasa sakit tersebut. Qalbu, marilah jaga hati kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan senantiasa membersihkan hati untuk mencapai kemuliaan. Dalam bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan.
Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita bersabar dan menahan diri dari godaan setan untuk berbuat hal buruk. Untuk itu, sangat penting kita menjaga hati, lisan, dan sikap. Selain itu, pada bulan Ramadan dibukanya pintu rahmat dan ampunannya. Mari bersihkan hati kita dengan niat yang tulus dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini 1446 Hijriah. Semoga penuh berkah. Karena ibadah yang dianjurkan dan diperbanyak selama bulan Ramadan adalah saat bulan Ramadan perbanyaklah ibadah sebagai berikut: salat sunnah, terutama tarawih, tadarus Al-Quran, dan iktikaf. Demikianlah kultum kali ini. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.